Itu sebenarnya platform satu pintu. Jadi itu muncul waktu tanggal 17 Agustus tahun 2020. Jadi orang pada COVID, kita malah berani buka usaha baru. Kenapa? Karena waktu itu kita perhatikan gitu ya, muncul tuh teman-teman influencer-influencer pada keluar, lalu mereka bilang, kalau kamu punya produk apa sih nih, gue bantu untuk post. Jadi kalau sadar atau tidak, jadi dalam beberapa tahun, mungkin 10 tahun terakhir, peran-peran influencer ini dalam berjualan, dalam memperkenalkan sebuah produk, atau bahkan membuat ribut negara ini gitu, itu ada gitu. Ini kenyataan ya. Ini kita ngomong kenyataan. Dan waktu kemarin pas COVID itu semua pada di rumah, Pak. Jadi pada di rumah, by the way sebelum saya mungkin lebih panjang boleh nggak? Saya puji dulu dong. Silakan. Pak Menko, ngomong 15 menit, nggak pakai matador, keren banget. Daging ya isinya ya. Gila. Apal bener kayaknya omongannya. So, jadi waktu kita mulai itu adalah awal-awal kita sadar orang bisa masak. UKM kita tuh bisa memproduksi. Bisa dapat pendanaan, ada KUR waktu itu. KUR itu ya cuma 5% setahun Pak. Which is kecil banget, 50 juta 5% tuh bunganya kecil sekali gitu. Jadi semestinya itu udah cukup. Ternyata mereka tetap punya masalah dalam berjualan. Artinya mereka punya kurang mampuan untuk mempromosikan produknya lalu berjualan. Terutama waktu itu kan semua dipaksa untuk masuk online. Makanya muncul si Invina ini. Invina ini kita mempertemukan antara influencer dari seluruh Indonesia. Kita nggak ngomong influencer yang gede-gede ya Pak. Yang sekali ngepost 5 juta tuh kita nggak ngomong itu. Kita ngomongnya mungkin kita sebutnya nano influencer lah. Yang followernya di bawah 10 ribu. Tapi gimana pun mereka cukup punya pengaruh lah. Karena mereka influencing kan gitu. Yeah. Jadi kita kawinin mereka dengan UMKM di 450 kabupaten kota. Jadi kalau mereka perlu 10 orang untuk ngingetin, awas ada cireng ini ya. Jadi 10 orang ini yang ngomong gitu. Nah itu awalnya kami buat itu. Sampai hari ini ya ada 38 ribu nano influencer seluruh Indonesia. Orang-orang yang punya follower di bawah 10 ribu udah bergabung di network kita. Terus so far karena jujur ya UKM itu punya masalah sangat kompleks menurut saya. Jadi kita agak ngerem, biasanya dibantu sama Komdigi juga, kita jalan bareng. Jadi kalau ngomongnya UMKM tuh saya yang turun tuh. Kemenko PMK juga saya yang turun kalau ngomong UMKM. Kenapa? Karena UMKM ini dia yang masak, dia kan banyak ya levelnya ya. Dia yang masak, dia yang kirim barang, dia yang jualan online dan lain sebagainya. Jadi impian Invina itu sebenarnya lebih pemberdayaan masyarakat, quote unquote. Di mana misalnya ada sebuah pasar di Solo, namanya pasar apa ya? Di Solo tuh, lupa. Klewer bukan? Gede. Pasar apa? Gede. Contoh pasar gede lah. Lalu ada anak-anak muda nih di sekeliling pasar situ. Yang memang punya kemampuan bikin foto daripada mereka bikin receh-recehan Pak ya. Tapi mereka bisa bantuin misalnya mbok-mbok yang lagi jualan batik gitu misalkan. Lalu mereka nawarin, aku bantuin nih jualan. Bukalah di Tokopedia misalnya atau di Bukalapak atau di mana gitu. Dan kalau misalnya mbok-mboknya pun nggak mau untuk quote unquote memakai mereka untuk berjualan gitu. Kenapa enggak? Ya udah mereka buka toko aja, sentra pasar gede, sentra pasar Beringharjo. Dan itu yang dilakukan oleh pebisnis sebenarnya gitu. Nah hari ini mungkin saya juga bingung kenapa saya diajak nih kemari. Tapi saya dengerin tadi sejalan tadi ya. Visi misinya pemberdayaan sudah mendengar masyarakat. semuanya gitu ya. Jadi lucu nih Pak. Tadi saya cuma dengarnya bukan, kan Bapak pemberdayaan masyarakat. Tadi saya lihatnya bantuan terus nih Pak. Jadi apa yang dikerjakan untuk memberdayakan masyarakat? Tadi kan saya langsung, mimpi saya jelas nih. Mimpi saya adalah gimana anak-anak muda ini yang punya apa ya? Karena saya masih mikir gitu Pak, kalau misalnya anak-anak muda ini impiannya jadi ASN Pak. Sekarang kita punya pengangguran 7,9 juta. Pengangguran terbuka. Setiap tahun ada 800 ribu S1 baru. Jadi sekolah pun ternyata tidak menyelesaikan masalah, malah mungkin akan menambahkan masalah baru. Ternyata di lapangan itu yang keluar dari sarjana gitu tidak terserap itu. Tidak terserap karena nggak cocok sama kebutuhan industrinya, pasarnya seperti apa gitu. Nah dengan adanya semua pergerakan ini gitu, aku cuma takutnya gini, kita hanya menambahkan angkatan kerja, tapi tidak membuat mereka terserap. Ya. Apalagi kalau mereka mikirnya mau jadi ASN gitu Pak. Nah gimana caranya diberdayakanlah masyarakat kita ini untuk mulai jadi entrepreneur gitu paling tidak. Paling enggak nekat dikit lah untuk mulai misalnya agensi kecil-kecilan.
Dulu waktu COVID tuh banyak yang muncul tuh. 500.000 bikinin konten di sosial media untuk brand-brand ini, untuk UMKM-UMKM. Akan mendapatkan 20 konten dalam 1 bulan dan itu sangat masuk akal buat saya. Jadi anak-anak SMK misalnya, anak-anak SMA udah bisa mulai usaha nih. Itu dengan membantu orang lain. Nah aku baru kesana ya tadi mikirnya betul. Bahwa agak sayang nih kalau kita ngomong pemberdayaan, tapi semuanya bicara soal bantuan gitu Pak. Nah filantropi juga punya masalah kan sebenarnya. Ini aku rakyat biasa ya. Filantropi punya masalah nih. Kita ngobrol misalnya sama teman saya kebetulan ada yang di Jarum Foundation gitu. Oh saya cuma fokus di 3 tempat ini doang. Di pendidikan, di olahraga, sama di kalau nggak salah nanam tanaman baru tuh apa. Aduh lupa lah pokoknya nanam lah ya gitu. Oh begitu ngomongnya pemberdayaan masyarakatnya, oh mereka main ke situ. Gitu. Jadi itu kan juga hal yang mesti di clustering ya. Gimana caranya dan 500 itu lumayan banyak Pak. Gitu kan. Nah, termasuk juga mungkin dari, ini jadi semuanya aku tembak nih. Sila, nanti dijawab satu-satu ya. Supaya ngobrol ya, gitu. Oke, betul. Lanjut. Masuk sekolah rakyat, saya setuju banget bahwa pendidikan adalah satu-satunya cara untuk membuat orang keluar dari lingkaran setan itu. Lingkaran kemiskinan. Cuma pendidikan seperti apa? Yang jadi masalah tuh itu sekarang. Saya kebetulan dari Unpad Pak, lulusan akunting. Kok kenapa jadi kerjaannya komunikasi gitu? Ini kan hal-hal yang terjadi di lapangan gitu ya. Jadi itu adalah hal-hal yang menurut saya kayak banyak banget, saya ngerti banget ini permasalahannya sangat wow gitu ya. Tapi aku rasa kita bisa mulai ngobrol dengan yang paling mendarat dulu deh, pendidikan. Pendidikan dulu seperti apa deh. Terus pemberdayaannya kayak gimana deh Pak gitu. Sesimpel itu ya. Betul. Jadi saya kembalikan kepada bapak-bapak sekalian dan kepada host. Saya cuma memantik aja. Caimin mungkin jadi tadi kalau saya bisa intisari nih pertanyaannya Mas Oktora. Jadi apa jaminan kalau program-program yang dikeluarkan oleh pemerintah ini gak hanya cuma sebatas bantuan sosial. Gak hanya sebatas sesuatu yang konsumtif. Yang beberapa hari habis, beberapa minggu habis dan sebagainya. Tapi ada jaminan satu program untuk tanda kutip pemberdayaan masyarakat yang jauh lebih jangka panjang itu. Betul sekali, jadi sejak didirikannya Kementerian Koordinator Pemberdayaan ini kita akan bekerja menggeser paradigma bantuan sosial menjadi paradigma pemberdayaan sosial. Memang dari upaya ini harus ada data baru graduasi perkembangan masyarakat. Dari masyarakat miskin yang menerima bantuan, bagaimana masyarakat yang siap menerima supporting untuk berdaya, sampai kemudian mandiri. Maka dibutuhkan yang namanya data. Data tunggal itulah yang menjadi agar semua policy ini tepat sasaran. Contoh, yang paling miskin itu ekstrim. Itu desil 1, desil 2. Ini betul-betul dipilah yang betul-betul tidak bisa diberdayakan dengan yang sama sekali masih bisa dibantu. Yang tidak diberdayakan itu 2 sih, manusia usia lanjut dan disabilitas. Nah, yang produktif, pendidikan rendah, kemudian masih bisa mobilitasnya tinggi, ini ada paket-paket program lain. Di koordinasi kami ada yang namanya paket program vokasi, skill, di mana dikoordinasi beberapa kementerian tentu saja. Saya setuju Mas Oktora bahwa sangat tepat pendidikan itu solusi yang mengatasi lingkaran setan kemiskinan, termasuk kita harus merubah strategi pendidikan nasional kita. Sekolah rakyat misalnya, sejak dini para siswa harus dideteksi talentanya. Sehingga yang tidak bisa belajar secara akademik terus-menerus ya harus sejak awal punya desain vokasi yang tepat. Sehingga lulus sekolah itu sudah kapasitasnya bekerja ya bekerja. Termasuk SMK misalnya. SMK ini sekarang sudah mulai kita dorong agar sejak awal kelas 1 sudah punya kesadaran talenta apa yang akan dikejar. Yang mau bekerja di luar negeri ya sejak awal bahasanya sudah harus dikumpulkan kemampuan kapasitas bahasanya.
Begitu juga program-program pemberdayaan. Nah ini memang paradigma baru yang akan terus kita dorong sehingga setiap rupiah dari APBN kita benar-benar memiliki dimensi cara pandang pemberdayaan. Dari kemiskinan ekstrim yang 3 juta itu kita ingin separuhnya saja mandiri. Itu sudah menolong betul akan keberdayaan kita. Dari 27 juta atau 23,5 juta yang mendapatkan bantuan sosial misalnya, itu terus-menerus harus dipilah datanya. Sehingga desil 1 sampai 5 ditangani oleh Kementerian Sosial, desil 5, 6, 7 ditangani oleh Kementerian UMKM, Kementerian Ekonomi, Kementerian Pemberdayaan, sampai kemudian yang desil paling atas ini harus dihitung pajaknya tidak membebani, biaya transportasi murah, asuransi kesehatan terjangkau, itu semua harus dilakukan oleh pemerintah. Sehingga asuransi kesehatan yang untuk desil 5, 10 itu betul-betul tidak membebani. Biaya pendidikan harus murah. Itulah pekerjaan-pekerjaan yang berdasarkan desil-desil itu. Nah, saya setuju bagaimana agar pemberdayaan itu benar-benar menjadi solusi jangka pendek dan jangka panjang sekaligus. Saya kira itu.